Zuma, kata pengikutnya. Toleransi. Halo, Bang Ganteng. Hai. Ya Allah. Insya Allah. Ayo deh, kita lah. Nggak boleh lewat. Nggak boleh lewat. Katanya sakit kakinya, Bang. Udah sembuh. Berarti nggak benar. Enggak. Sembuh. Jadi, astaga, ini ternyata lawan mainku. Saudara kita ini, saudari kita, Budarni, orang baik. Ya Allah. Ayo foto. Ini Budarni, teman-teman. Masya Allah. Ternyata memang cantik. Sudah tua, Bang. Ayo Masih muda ya? kita. 2 menit ya. Masih muda. Masih muda, Budar, Bu. Apanya? Masih muda. 51. Ibu di sini. Ini, Bang. Inilah tempatku. Tempat pencari makanku. Kita doakan saudari kita ini sehat, panjang umur. Kita jumpa beliau. Iya. Orang baik beliau. Sila aku foto tunai sama Meskipun kita beda keyakinan, tapi Iya, Bang. beliau baik. Sini semua Islam loh, Bang. 90%. Oke. Jadi Bu, dari live-nya di sini. Apa? Biasa live di Majalah. Enggak di dalam Kalau- aku. Ayo ke dalam lah, Bang. Kalau rasmi kan. Rasmi enggak tahu. Oh. Aku hijab pun aku enggak tahu. Aku kan bensingan, Bang. Ibu Enggak dan- ada teman-teman. Ibu dan ini orang baik yang saya tahu ya. Ayo. Beliau silakan. baik. Gak usah. Enggak bisa. Aku puasa untuk apa? Mau minum puasa. Puasa. Bukan mau makan, tuh. Enggak. Istirahat. Aku cuma mau kasih gitu aja. Apa ya? Teman-teman, lawan debat saya yang pernah membuat Aku kepeluk dulu, Bang Juma. lawan debat saya yang pernah membuat air mata saya berkaca-kaca itu beliau. Kenapa? Saya pernah jahat sama Budarni. Lisan saya pernah kurang ajar sama beliau. Jadi saya datang sini tujuannya mau meminta maaf secara langsung. Mau minta maaf secara langsung. Saya pernah nyakitin hati beliau. Tapi aku nggak tahu apa kesian. Ya, sudah direncanakan pun. Saya pernah nyakitin hati Jangan beliau. cemburu dulu si Nora. Aku peluk Bang Juma. Pernah nyakitin beliau, pernah mulut saya jahat sama beliau. Saya datang untuk minta maaf langsung pada. Maaf ya. Enggak langsung loh. Sudah. Bang Juma datang. Oke. Masya Allah. Panjang umur ya Bu. Iya. Sehat selalu. Iya. Usahanya Juga. sukses. Iya, Bang Masya Juma. Allah. Luar biasa. Ini dia. Tapi anakku udah pergi. Oh ya. Ibu sendiri. Iya. Udah pergi Jose ke Wali. Kemarin lihat nggak pawai di Medas? Di sini sih itu tonton. Aku ditonton kita ngintip selalu like Bang ngintip awak. Ibu ngapa nggak mau naik lagi di koma aku? Apa? Tapi aku salah ucap teman-teman Kristen parah. Ternyata ketemu sama Budarni Lanjut, di Medan. Budarni kan orang Medan, lanjut. kan? Nah, di framing oleh pengikutnya si Juma ini toleran. Padahal Juma ini adalah gurunya anti toleransi. Mana nih yang orang Medan yang Kristen mana coba? Ada yang saya orang mau Jakarta bang. Shalom. Oh nggak apa-apa, Kristen ya bang, EBS. Iya Jakarta tapi nggak Medan. Tapi saya mau Ya udah, nggak menanggapi. Saya apa-apa. soalnya waktu ada Silakan. VT dia di Medan langsung saya komentar di situ, nggak takut saya komentar langsung di komentar yang apa ngeposting si Zuma di Medan kan rame-rame demo itu kan. Saya bilang Betul, demo lah gitu. betul. Soalnya saya nggak tahu itu apa kan kegiatan apa. Oke jadi saya bilang di situ jika Zuma Islam memelintir Alkitab tidak ditangkap. Jika Kristen membahas, jika Kristen menjawab dari Al-Qurung digeruduk. Nah saya bilang gitu, langsung komentar tuh semua tuh pada kepanasan kan. Nah jadi saya lihat
Ternyata saya dengar ternyata dia bilangnya tadi toleransi. Buktinya selama ini dia nggak pernah toleransi ya. Berarti pembohong kan, pendusta memang Maka yang diajar. Mm-mm. kalau yang mengatakan toleransi bukan dia, Bang. Tapi pengikut-pengikutnya yang buat VT itu. Inilah Oh iya, Bang Juma Clipper ya. toleransi. Iya. YouTube namanya Clipper gitu ya, Clipper saya. Oh. Pentuhan Juma Subhanahu wa Ta'ala ini loh. Kalau dia nggak pernah membenarkan kekristenan, pernah nggak dia membenarkan kekristenan? Nggak pernah kan? Tidak pernah sih, tidak pernah. Makanya, Bang, lucunya Bang Bes, lucunya gini loh, katanya APII ini kan punya kantor pusat di Makassar. Oke. Dia pernah bawa jalan-jalan Handi Selebes kalau nggak salah. Nah, Saya kan nalar terus? saya main tuh waktu di video kan. Nalar saya Oke. main kan waktu itu. Kenapa rumahnya itu di pelosok, kiri kanannya itu hutan. Yang namanya kantor organisasi pasti di jalan protokol kan, Bang? Iya dong, raya dong, biar kelihatan Iya. raya. Betul, jalan protokol tuh, jalan raya besar tuh, gede tuh. Mm-mm. Ini hutan, kiri kanannya hutan. Jalannya depannya pakai paving block. Aneh. Lucu saya. Mungkin ini Bang, ya sama mungkin topik logika lah yang ngerti ya. Yang pernah di dalamnya, saya nggak tahu Bang. Cuma kadang nalar saya main ya, termasuk yang apa mu'alaf di komalnya Juma itu kan nggak logika dia mu'alaf asyadunya lancar banget. Namanya Oten kesleo dia bilang Allah aja Allah. Aduh. Holoh, halah, nggak tahu kan, namanya juga dari agama lain kan. Nah, tapi kalau sudah lancar ya itu dipertanyakan. Iya, main mu'alaf-mu'alafan. Betul nggak Bang Juma yang di atas nih Bang Juma? Nggak ada mama nyari ubin bapak dong. Bang Juma, betul nggak Bang Juma? Mama lagi pergi. Bang Juma yang diserupakan. Bang Juma yang serupakan. Oke Pak Marvel, bentar ya Pak Ebes ya. Oke. Gantian ya, Pak Marvel. Iya, selamat sore Bang Trut. Sore udah ngerti ya. Di mana letak Ya, udah toleransinya paham. Juma? Nggak Ya, ada. jadi yang mau saya Heeh. yang mau saya soroti sih, kecilin dulu deh. Saya masih sorotin sih ya ini, kalau masalah Juma mah saya udah no comment karena bagi saya dia itu untuk mencari nafkah dengan cara seperti itu. Yang saya komentari adalah pemerintah. Kenapa pemerintah terkesan membiarkan orang seperti itu hidup di negara ini gitu ya, dengan segala tindak tanduknya. Orang jelas-jelas dia di sosial media itu sangat membuat keresahan ya, menantang para pendeta ini. Buat apa gitu coba? Kan bukankah kita diajarkan saling menghargai, saling menghormati, tapi dengan lantangnya dia mengatakan saya menantang semua pendeta-pendeta. Nah, itu kan sudah bentuk sebuah ujaran kebencian sebenarnya kalau saya melihat dari Harusnya. pendapatnya dia. Iya. Dan banyak PT-PT-nya dia itu yang merendahkan agama orang lain, sangat merendahkan. Bahkan oknum-oknum tertentu juga dia sangat, kalau kita lihat dia debat ya, jadi bahasanya itu sangat merendahkan martabat seseorang. Jadi saya pikir Menteri Informatika ya ataupun yang berhubungan dengan itu, tolonglah dicek ulang video-videonya dia, layak nggak itu di-share di umum gitu, dipublish di umum gitu kan. Karena bagi saya itu sangat menyakiti banyak hati orang Kristen terutama. Iya. Itu. Ya itu aja sih, kalau masalah dia mah itu saya no comment, karena bagi saya itu dia itu cara mencari nafkahnya dengan seperti itu mungkin. Ya. Ya, tantangannya gini Bang Marvel. Pejabat kita itu banyak yang kadrun juga, itu masalahnya. Itu Apa yang separah masalahnya, itu? Bang. Ngerti ya? Separah itu negara kita ya. Parah Iya. Bang, parah banget. Bang,
Kiai Haji almarhum Buya Syakur aja, ya, yang terkenal keilmuannya, banyak orang Islam sendiri yang nggak suka sama beliau. Banyak. Ya, saya nggak usah lah bukti lah ya. Atau dari saya sendiri lah ya. Di level jenderal bintang yang tak saya sebut namanya, itu ada yang fanatik banget loh sama si Juma. Pernah saya DM supaya kami diskusi, Bang, 4 mata. Betul, Yang nggak saya iya. sebut namanya itu level jenderal loh, Bang, yang mendukung API ini. Karena apa? Karena walaupun ketemu sama orang-orang pembesar pemerintahan, tapi dalam hatinya, oh benar yang dilakukan Juma, padahal salah. Gitu loh, Bang. Ini yang nggak ngerti. Ya karena doktrin agama yang paling banyak doktrinnya Islam, Bang, sekarang. Karena mereka itu doktrinnya dari kecil, dari neneknya, kakeknya, buyutnya, ya terus seperti itu. Jadi susah, Bang. Ya artinya gini, Kecuali Bang. presidennya mungkin oten ya sekali-sekali ya. Bang, jalan-jalan, Bang, susah. Ya artinya gini, Bang Trut, apa nggak ada Muslim yang pemikirannya bersih gitu ya, mungkin saya katakan bersih gitu ya, yang bisa mengcounter hal-hal seperti itu, yang bisa bersuara, speak up untuk menghentikan hal-hal seperti itu. Misalkan Pak Quraisy Shihab kan, saya pikir Quraisy Shihab orangnya netral dan Islamnya bagus, ya kan, benar-benar rahmatan lil alamin. Pak Quraisy Shihab aja banyak kok yang nggak suka, Bang. Coba Begitu ya. Ulama di Indonesia ini mana yang paling banyak? Ulama yang lurus atau ulama yang nggak lurus? Susah, Bang. Jadi Tapi apanya yang harus makin lama diperbaiki suatu ya? saat. Nggak apa-apa, Bang. Gini loh, Bang. Kalau menurut saya gini, Bang Marvel. Nggak masalah seperti ini, tapi lama-lama nanti semakin berkembangnya zaman, itu nanti akan muncul loh. Namanya kebenaran itu kan mencari jalannya sendiri kan. Iya, betul. Lama-lama ya kita lihatlah ke depannya nanti. Kalau lama-lama kerusakannya makin parah, Bang. Itu maksud saya. Ya intinya yang mendiskreditkan Kristen itu nggak benar. Selain Muslim pengikut Muhammad, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu itu nggak benar kan begitu? Repot, Bang. Repot kan? Coba seandainya gitu, Bang Bes. Coba seandainya semua ulama mengerti Qurannya, ya hilang orang-orang kayak Juma ini, ya hilang. Cuma nggak bisa saat ini, belum bisa. Bukan yang nggak bisa ya, belum bisa. Tapi saya yakin, Bang, menurut Quran pasti hilang kadrun. Oh gitu ya. Iya, semoga secepatnya lah gitu. Iya, Karena makanya harus ada benar-benar bahasa Indonesianya. Kalau semua orang di Indonesia nih baca bahasa Indonesianya, kitabnya pasti terbuka matanya kan, tercengak, terpelangak. Oh begini toh kitab ini gitu loh. Kalau nggak ada bahasa Indonesianya, ya sulit menerima fakta kan. Makanya puji Tuhan lah, ya sudah ada orang-orang Kristen yang paham dengan kitab sebelah ya, dipelajari. Jadi yang waktu Juma di Medan itu, Bang Trut, jadi dia itu seolah-olah berstandar ganda, Bang Trut. Jadi dia itu manis banget sama orang-orang Kristen. Seolah-olah berbeda dengan yang kita lihat di TikTok gitu loh. Ya takut dia di kandangnya orang. Iya, kata saya, lah, kemasukan apa ini Juma? Kok manis banget ngomongnya, kasih, Kristen itu ajaran kasih. Lah di TikTok kan nggak pernah dia ngomong kayak gitu. Ya, nggak pernah. Memang. Kalau dia debat di TikTok kan kebalikannya. Dia bilangnya Kristen apaan, sesat lah segala macam. Tapi ketika di sana dia kok bisa berubah 180 derajat karena di kantong Kristen ya. Iya, apa? Terus masalahnya mungkin gini juga kan, Bang. Yang Kristen itu kan jarang mau tampil gitu, Bang. Betul nggak? Jarang kan? Yang
Kristen turun ke jalan misalnya. Iya. Nggak saya lihat. Nggak diajarkan kita seperti itu. Iya. Makanya saya Nggak diajarkan. tapi turun ke sana sering ke Jamin Ginting yang naik kara beras lagi. Yang B2 saksang banget. Aduh. BPK Karo. Oh, BPK Karo. Gitu. Iya, tapi benar ya. Tapi Waktu gini di juga, Amerika, Bang orang Bes. kita nggak ada itu. Bang Bes. Tapi gini juga, bukannya berarti ini ya, maksudnya sekali-sekali speak up gitu loh. Nggak apa-apa juga kan? Sekali-sekali. Contohnya kayak siapa namanya? Yang penggemar Juma juga yang tulang lunak tuh siapa? yang menghina apa? Yang nunjuk Yesus gondrong itu loh. Logika. Bukan. Yang Tulang lunak udah masuk penjara. Ratu Entok, betul. Maksud saya ada bagusnya juga, Bang. Sekali-sekali teman-teman Kristen itu speak up. Ada bagusnya juga sih. Kalau enggak kan nggak bisa terblow up. Itu. Ada yang speak up, Pak, langsung 10 tahun penjara MKC. udah gitu digebukin di penjara ya. Tahu sendiri. Aduh, gawat nih Pak Erwin, kenapa naik lagi nih? Iya, saya kalau di Medan seandainya saat itu ada Juma, saya ketok kepalanya itu ya. Nggak Sama takut. Pak, saya juga gemes Pak. Saya nggak di Medan nih, di Jakarta. Nggak takut saya. Bang Tut, Iya, mungkin Kristen-Kristen iya. yang di Medan itu jarang nonton TikTok kali dalam hati saya. Jadi nggak tahu aslinya Juma seperti apa. Iya, lebih banyak bisa dia itu kan jadi. jualan kan, dipajak kan. Jarang nonton TikTok mungkin, jadi nggak tahu aslinya Juma itu seperti apa. Mau aja mereka diituin. Bisa jadi. Karena nggak penting. Orang Medan kan yang penting-penting. Ya itu susahnya itu teman-teman ya, di level instansi pemerintah pun jadi menganggap apa yang dilakukan Juma itu kayak dakwah gitu loh. Karena bener gitu loh. Padahal salah. Itu dia, makanya itu dia yang saya sangat sesalkan, Bang Turut. Kenapa nggak ada satu petinggi Muslim yang mencoba menghentikan itu? Coba sekarang gini loh, kalau mau berdakwah silahkan dakwahkan Quran gitu kan. Bukan harusnya kita mau misalnya gini, kita mau mempromosikan suatu produk, kita nggak perlu menjelekkan produk lain gitu loh. Seharusnya produk kita yang kita unggulkan, yang kita promosikan, bukan dengan cara merendahkan produk lain gitu kalau di marketingnya. Seperti itu. Tapi yang dilakukan Juma kan bukannya membahas Quran, malah membahas kitab orang lain dengan seenak udelnya, memframing dan menarasikan seenaknya gitu. Pertanyaannya, apakah kitab sudah tidak enak dibahas kan gitu pertanyaannya kan? Apakah kitab sudah tidak berlaku lagi di zaman 2020 ini? Karena menurut Islam Quran itu nggak jelas, sudah saya buktikan. Kalau seandainya menurut Bang, seandainya gini loh. Seandainya mereka itu ngerti sama Qurannya sendiri, ya, nggak pasti banyak yang murtadin. Semakin mengerti Quran, semakin banyak yang murtadin. Oh gitu. Jadi mendingan nggak ngerti sama sekali ya. Mendingan nggak ngerti sama sekali ya. Indonesia jadi mayoritas nanti gimana Bang? Bukan nggak ngerti sama sekali. Maksudnya Indonesia jadi mayoritas gimana Bang nanti Bang? Nggak apa-apa, saya mending mayoritas Kristen deh, nggak apa-apa. Ya daripada Islam kayak Juma begini. Tapi kalau Islam kayak Bang Trut kayaknya fine aja, saya nggak ada masalah. Ya iya kan, makanya jujur lah ya. Tapi mungkin dibenci yang lain ya. Gini ya teman-teman ya. Dulu dalam sejarahnya
Jadi dibungkus agar pemahaman Quran itu dikungkung, ya, dibatasi ya oleh pemahaman-pemahaman ulama supaya apa? Supaya Islam itu terbelenggu, ya. Makanya semua sekarang terbelenggu, ya. Nggak politiknya, nggak ekonominya, nggak IQ-nya. Itu yang terjadi, teman-teman. Ya, Bang Smart. Ya, Lanjut Bang ini Smart. saya siap-siap. Ini Abang saya atau hanya ibu ya? Ibu. Oh, ibu, silakan Bu. Ya, Ibu Kristen. Kristen. Ya, silakan Bu. Saya hanya menyampaikan kepada umat-umat Muslim, dengan kedatangan Juma di kota Medan, Juma baik-baik saja. Tapi kebayang nggak kepada teman-teman kalau Edis yang turun di Padang atau di Aceh? Jadi apa Edis? Jadi tape. Itu tinggal dikasih ragi aja Edis itu. Makanya saya bilang toleransi umat Kristen itu lebih tinggi daripada umat Islam. Nah, Juma aja datang ke kota Medan teriak-teriak. Dia apa namanya itu mau khotbah takia segala macam, tidak ada gangguan, lancar. Tapi coba kita bayangkan Edis datang ke Aceh. Waduh, kepalanya satu di mana, kakinya satu di mana kali ya, udah nggak tahu di mana tempatnya. Iya, benar. Dan jadi biar umat Muslim ini berkaca, apalagi API ini. Lihat tuh, kota Medan yang dipenuhi umat Kristen mayoritas, bisa lenggak-lenggok Juma di sana, tidak ada hambatan, lancar. Bercerminlah kalian di situ, orang-orang Islam nih. Jadi janganlah membuat statement Kristen begini, nggak ada. Kristen itu umat yang toleransi. Di kampung saya masjid dengan gereja berdampingan, nggak ada masalah. Nah, Ibu tinggal di mana Bu Smart? Saya di Jakarta, tapi saya di orang Jakarta. Medan. Oh, lanjut ya. Iya, jadi makanya saya bilang jangan menilai umat Kristen dari gaya bahasanya. Ya, memang orang Batak ya, Tapanuli Utara itu gaya bahasanya memang agak sedikit keras, tapi hatinya nggak begitu. Paham. Jarang kedengeran dari Tapanuli ini. Jarang kedengerannya, tapi ada, tapi jarang kedengeran yang gimana ya, yang intoleransi kepada umat Islam, jarang. Dari Tapanuli itu jarang. Tapi kalau dari Pulau Jawa membuat rumah ibadah aja di rumah aja udah banyak yang dieksekusi sama mereka. Yang di Jawa Barat itu Bu. Iya, Jawanya Jawa Barat itu. Iya, oke. Tapi kalau di Sumatera Utara itu apa khususnya di Tapanuli, di Samosir, Tarutung, Siborong-borong itu jarang kedengeran. Padahal di sana mayoritas Kristen, tapi banyak juga Islam. Ada Islam di sana. Minoritas mereka di sana. Jadi itu yang saya mau ngomongin tadi, karena tadi teringat Juma yang ke Medan itu lenggak-lenggok di atas mobil bak. Gak ada yang mengganggu dia. Jadi mobil bak lah, mau di mana lagi, mau di mobil itu, mau di mobil apa namanya, yang mewah, yang mobilnya Prabowo, mobil apa namanya? Jadi mobil bak lah, pasang speaker. Saya pikir tadi kontainer itu Bu, yang panjang itu. Enggak, ya enggak. Mobil itu apa namanya, engkel yang 100 apa itu yang dibuat lagi apa speaker yang gede-gede. Tapi saya pernah juga dengar Bu, perpecahan dua agama itu di Ambon Bu. Itu ngerinya waktu itu Ambon, Islam sama Kristen itulah. Saya takutkan begitu kan. Itu benar-benar nggak tahu karena masalah itu benar-benar parah deh. Bakar-bakaran, ya bun-bunan. Nah, ya itu memang sudah terjadi di Ambon. Dan kita lihat sejarah menyatakan seperti itu.
Tapi ya kita nggak mungkin kan orang Batak seperti itu, nggak mungkin. Orang Batak nggak mau Nggak seperti itu. mungkin, nggak ada. Ada tapi jarang lah. Kita nggak bisa membilangkan semuanya begitu. Tapi mayoritas orang Batak itu nggak begitu. Jarang kedengeran di Sumatera itu, khususnya di Tapanuli Utara, yang mengganggu orang Islam beribadah. Jarang. Iya. Cuma mungkin kalau di Ambon mungkin ada pengaruh masalah poso itu kali ya. Politik bisa jadi dulu ya, ada politik juga, tapi ya mereka berperang jadinya perang agama bener-bener habis-habisan gitu. Iya, Tahun berapa itu Bang Des? Lama ya? Apa? Ya? Zamannya ini ya, zamannya SBY ya? Enggak udah lama itu Bang. Coba abang lihat itu itu dokumentarinya pakai bahasa Inggris itu. Ambones gitu kan, Ambones Islam Christian gitu. Itu ada perpecahan itu. Politik juga, tapi ada agamanya juga. Makanya itu kita puji Tuhan Batak nggak seperti itu, Manado nggak seperti itu, Papua puji Tuhan nggak seperti itu. Coba seperti itu, udah pasti nggak aman lah di sana mereka. Tapi puji Tuhan ya, kita kenapa sih bikin bangunan aja di bangunan ibadah susah, setengah mampus ya, susah izin. Sampai perlu apa kita kasihannya apa kita bilangnya serbaguna kan baru-baru kali yang kedengar di TikTok bangunan serbaguna tapi diizinin sekali untuk ibadah waktu COVID, terus akhirnya mereka marah-marah tuh di daerah mana waktu itu. Pokoknya penempatan sebenarnya untuk gedung serbaguna bukan untuk ibadah, tapi orang Kristen kita sampai bikin itu jadi tempat ibadah. Ya memang sih salah, tapi memang saking susahnya tempat ibadah dibikin kan ya. Ya itulah ya kayak gitu. Tapi ya ini ya syukurnya ya kita masih bisa bertahan ya NKRI ya. Kalau di luar misalnya adanya ISIS itu kan hancur tuh negara itu. Iya. Oh, abang udah ngerti ya? Dari dulu sejarahnya teman-teman ya. Memang yang merusak bangsa ini adalah kadrun. Saya pelajari Bu, serius Bu. Serius. Yang merusak bangsa ini itu bukan orang luar, kadrun. Melalui elit lokalnya. Makanya saya bilang Bang, susah. Kalau dulu zaman Pak Karno itu ada Aha Nasution. Tuh. Aha Nasution itu ibaratnya ini. Orang terkuat berpengaruh tapi kadrun lah, begitu kira-kira. Iya. Itu dari dulu itu. Yang pemberontakan Indonesia ini kan zaman Bung Karno kan pasti ke NI kan, pasti ke Islam-Islaman kan. Ernesta, DITII, kan begitu. HTI. Iya. Kalau HTI sekarang di modern ini, kalau HTI mungkin di pada masa sekarang ini. Ya, tapi syukurnya alhamdulillah kan dibubarkan pemerintah Jokowi toh. Betul. Iya betul. Wah, itu intinya masih dilindungi Tuhan lah Indonesia ini. Tapi kan Bang, begitu. jangan salah, ini masih riskan loh. Kalau Anies yang menang beda lagi ceritanya. Makanya Anies nggak menang. Jadi gini loh bang, ini kan teman-teman kita Islam ini mengatakan katanya zaman Belanda, katanya bengis umat Kristen. Nah sekarang kan kalau kita analisa dari penjajahan Belanda, kalaulah mau Belanda mengkristenkan Indonesia, saya kira gampang, bener nggak? Udah Kristen semua kan Bu, pasti kan? Udah Kristen semua, iya. Makanya mereka ini mengatakan, oh penjajahan orang Kristen, orang menjajah begini. Itu bukan urusannya agama, itu kan ekonomi. Belanda datang ke sini tidak ada misi agama. Kalau Belanda mau, gampang mengkristenkan Indonesia seluruhnya. Tapi itu kan tidak ada dilakukan orang Belanda, bangsa Belanda. Murni mereka itu intinya bisnis ekonomi, karena mereka perlu untuk dana mereka di Belanda, buat bendungan di Belanda segala macam. Pasti VOC itu Bu. Ya, jadi itulah yang ngomong begini nih, pemahamannya itu tidak mengerti sejarah.
Dan kalau kita lihat VOC itu ininya apa? Bukan Kristen, ateis mereka itu. Iya. Kacau. Intinya nggak ada. Kalau orang-orang penjajah dulu tidak ada misi agama yang mau diterapkan di negara ini. Agama Kristen kan masuknya dari Jerman. Siapa tuh? Lo mention. Ibu udah tahu belum? Udah tahu belum, Bu? Apa? Jatuhnya Bung Karno itu bukan CIA yang buat. Tahu belum? Jatuhnya Soekarno. Kalau saya sih Cina kalau menurut saya. Bukan. Kalau Siapa? Cina itu kan asumsi kadrun. Oh gitu. Ya, yang bilang komunis itu siapa? Dikit-dikit komunis. Zaman-zamannya kemarin. Bukannya pihak kadrun. Iya betul. Jokowi komunis, katanya komunis. Iya. Itu narasi kadrun. Yang jatuhkan Iya. Bung Karno yaitu Bu elit lokal. Ahan Nasution. Oh gitu. Dan Itu dale. Iya. Dale itu dale. Kalau di istilah Memang kami dale ini nggak benar. Memang. Udah saya bilang. Ya pokoknya orang Islam dari wilayah barat ini, aduh, ngeri. Dan wilayah timur ya, untung kita punya di tengah, Bu. Masih ada NU. Untung. Iya betul. Kalau enggak udah bubar mungkin. Saya acungkan jempol sama Gus Dur itu. Gus Dur. Bagus dia. Nah, Nasionalisnya tinggi kalau Gus Dur. Tidak hanya nasionalis tapi berakal. Yang berakal kan pasti mikir kan. Iya. Tapi bagi mereka Gus Dur itu nggak mikir kalau ngomong, asalnya plak katanya kan. Oh, iya. Ternyata apa yang dikatakan Gus Dur itu benar. Benar. Yang lucu tau nggak? Yang lucu Gus Dur menyindir Islam, tahu nggak? Ya. Tahu nggak itu? Umat yang paling dekat sama Tuhannya Kristen, manggilnya Bapak. Tahu kan? Ya. Manggilnya Bapak, ya kan? Orang Buddha. Yang kedua Buddha, manggilnya Om, ya kan? Yang Islam boro-boro, manggilnya masih pakai toa. Kayak gitu loh, disindir kayak gitu loh, nggak mikir. Itu kan sindiran. Ini host. Keras itu, keras. Iya. Umat Islam ini kenapa terlalu sangat Fanatik. sangat fanatik. Karena sejak kecil itu mereka dipesan, jangan memegang Alkitab. Alkitab itu najis. Nah ini yang membuat mereka sangat fanatik. Jangankan bukunya, Benar. apalagi orangnya, kan begitu. Bukunya aja Benar. najis dipegang, apalagi orangnya. Nah ini yang membuat jurang pemisah yang sangat besar. Betul. Ada narasi yang itu loh, Bu. Ya. Yang kitab sucinya itu telah dirubah-rubah. Jadi beragama malah dari keluarganya menjelek-jelekan kan, sudah didoktrin dari kecil anaknya untuk membenci sesamanya. Itu ya gimana ya? Udah salah sih dari pendidikan. Jangankan orang Kristennya, buku Kristen aja udah nggak boleh dipegang, nggak boleh, haram, hukumnya najis. Coba. Bagaimana Kayak mana mau masuk surga ya, Bu ya? Padahal masuk surga itu ya baca ucapan Yesus, baca itu. Iya. Langsung kamu masuk surga, jadi Allah kamu langsung. Nggak percaya, ya gitu memang. Ya bagus loh itu. Kalau saya Omongan berpikir Yesus begini. itu. Kalau saya berpikir begini, ulama-ulama yang pertama-tama membuat Al-Quran ini, membuat hadis-hadis ini hanya analisa ya. Jangan sampai dibilang saya menghujat lagi. Analisa saya begini, mereka ini udah tahu ajaran di Al-Quran itu tidak gimana ya menurut saya ya. Bukan Injil yang sebenarnya, bukan Quran yang sebenarnya. Maka ulama ini membuat satu statement, kalau membuka Alkitab itu najis, haram. Nah, jadi ditekankan lagi sama ulama, hanya membaca ayat-ayat tulisan Arabnya aja kalian sudah berpahala. Tidak perlu mengerti artinya. Nah, gitu loh. Artinya.
Nah, jadi ini ada yang disembunyikan gitu loh. Kenapa? Kenapa tidak perlu artinya? Bagaimana kalau isi kalimatnya itu nanti cabai harganya 5.000 misalnya, tapi bener nggak? Nggak misalnya ini, maksud saya jangan ketawa dulu. Nah, sekarang kan saya kan mau ngambil apa namanya pengertiannya, intinya dia baca ayat Al-Quran, bukan Al-Quran lah, aku bikin. Nanti aku bilang lagi aku penistaan. Dia baca tulisan Arab, harga cabai 5.000. Tapi dikira dia itu pujilah ini atau sembahlah ini, kan repot, nggak ngerti artinya. Dikiranya Nah, Al-Quran itu ayat Quran. Nah, iya. Makanya saya bilang ini ada yang disembunyikan dari awal pertama itu pengajaran Islam ini. Jadi tidak perlu artinya, yang penting baca tulisannya kamu sudah dapat pahala. Nah, ngapain lagi kita mau cari artinya kalau kita baca bisa dapat pahala, bener nggak? Capek Modal imani otak. aja. Modal Iya, imani aja. betul. Itu. Seperti Bu kucing Nur dalam Ilahi karung itu lah ya. bagus loh itu Bu Nur itu. Ibu Nur yang di Komal TikTok teman-teman. Belajar Quran ini supaya kita jadi seperti Isa itu betul. Benar. Betul. Supaya kita manusia-manusia ini menjadi seperti Isa. Barulah kita merasakan jannah itu, surga itu. Betul. Iya. Ya. Tapi Belajar bagaimana Quran bisa? mengkafir-kafirkan orang. Yang di Sekarang luar gini pengikut loh. Muhammad dikafirkan. Ya betul, makanya saya bilang, begini, mereka tuh kalau mereka bebas membaca Alkitab dan mengerti arti Al-Quran. Contoh, di Alkitab ada Yesus, di Al-Quran ada Isa. Kalau orang pinter mau membandingkan ini, ibunya Isa, siapa ya? Ibunya Maryam yang ibunya Isa ya, Maryam ya, di Al-Quran itu bapaknya Imron. Bener nggak? Bapaknya Imron. Imron itu punya anak Maryam, Harun sama Musa. Sedangkan Maryam ini ibunya Isa. Apa masuk di akal? Ibunya Isa selevel dengan Musa, sejaman dengan Musa, kan nggak masuk akal. Enggak, Bener bukan nggak? itu, Bu, kita nggak usah ke situ, Bu, nggak usah ke situ. Maksud saya, Udah maksud saya masuk begini. konteksnya, masuk Oh, konteksnya. udah masuk Maksud saya- konteks. Bu, Maksud saya ayatnya nggak begini. ngatakan gitu, Bu, bukan sejam. Lah, maksud saya memang nggak sejak. Ya. Maksud saya begini loh, saya luruskan. Ya. Kalau Ya. kalau dia bebas membaca Alkitab, tentu di Alkitab kan akan ada juga silsilahnya si Maryam ibu Yesus. Kalau dibandingkan yang benar yang mana ini kan gitu. Nah, sedangkan di Al-Quran ibunya Isa Bener yang pasti yang sejaman. lebih dulu, Bu. Yang benar yang pasti yang lebih dulu, Bu. Yang datang lebih dulu dibandingkan yang terakhir. Biasanya yang benar gitu Ya. bukunya. Iya, saya ini hanya mau menekankan mereka tidak pernah mau membaca artinya dan membaca Alkitab itu. Kalau memang dia mau mengimanin Injil, harusnya kan bisa dong dibaca Alkitab itu, mana ini yang sebenarnya kan gitu. Itu loh maksud saya. Nah, Oke, makanya sebentar Bu ya. Iya siap. Intinya sebenarnya begini. Sebenarnya kalau mereka ini saya sebenarnya sering juga ikut Komal Bangkrut ini ya. Jadi untuk pemahaman dalam surat At-Taubah 31 pun mereka sangat kurang sekali gitu ya. Artinya di situ kan tertulis tuh, mungkin Bang Trud lebih nanti udah sering lah membahas tentang At-Taubah 31. Artinya kalau mereka tahu, paham dengan At-Taubah 31 itu juga udah selesai sebenarnya. Cuman kan inilah pemahaman-pemahaman yang kurang dipahami oleh saudara-saudara kita. Teman-teman saya sendiri juga dari orang NU banyak ya. Mereka itu juga nggak kenal nama Jumat dan mereka juga bilang nggak setuju ya. Artinya pemahaman pengajaran seperti itu tidak sesuai dengan apa yang mereka pelajari dalam pesantren mereka dulu gitu. Jadi itulah kekurangan. Ada beberapa, tapi tidak semua orang umat Islam yang sepaham. Ada juga yang beberapa seperti teman-teman saya juga nggak sepaham mereka gitu. Nah, untuk masalah Isa sendiri pun karena beberapa kali kita sharing juga ya sama teman saya juga itu
Dia hanya bilang ya sudahlah bang lah, kita nggak bakalan habis untuk membahas ini. Yang penting gini aja, saya jalankan keyakinan saya, abang jalankan keyakinan abang gitu. Tapi kalau untuk masalah Juma dan api, apa itu api ya abang bilang nggak pernah saya tahu itu api, itu nggak jelas itu. Kalau di luar konteks Al-Quran berarti itu jangan dimasukkan dalam suatu pengakuan bahwa itu mereka mengatasnamakan Islam gitu. Islam berarti itu Islam nggak jelas itu. Gitu. Itu jadi yang abang salah kan Islam nggak ya? Bukan, Bang Erwin Kristen. Oh, Kristen. Jadi gini, yang tadi bilang api itu jangan disetarakan dengan memang organisasi Islam Indonesia sesungguhnya gitu ya. Itu kan cuma hanya ini ibaratnya cuma kecil-kecilan aja lah gitu ya. Iya. Tapi begini loh bang, sebentar, bang. Udah tahu api itu begitu. Coba bayangkan bang, Zuma mengatakan baptis itu sama dengan wudhu. Harusnya kan mereka ditegur dong sama Kementerian Agama. Itu kan udah jauh kemana-mana bang. Jangan dibiarkan sudah pernah yang ditegur, begini-begini. Sudah pernah ditegur sama MUI ya. Oh gitu. Tapi yang pasti gini lah, tidak semua orang Islam itu setuju dengan pemahaman dari anggota API itu. Ya beberapa lah teman Erwin itu nggak setuju dengan itu. Terus saya pernah tanya ada teman yang satu lagi, kamu tahu nggak Juma? Pernah dengar bang, tapi saya nggak di luar dari yang saya pelajari ya secara pesantren dulu, kita nggak perlu menjelek-jelekkan agama orang lain. Jalanin aja, pahami agama sendiri, itu jauh lebih bagus. Itu kalau dia gitu. Jadi ada yang kena tahu juga API tapi dia nggak mau ikut-ikutan dalam hal itu. Kenapa? Pemahamannya udah beda bang. NU nggak pernah diajarkan hal seperti itu gitu. Saya lama di pesantren, saya orang NU, saya Purni, saya orang NU katanya. Nggak seperti itu. Nah kebetulan Erwin juga pernah masuk ya. Dulu pernah ada di lurah-lurah lah, orang pesantren kan. Kalau kakak kelas kan lurah ya bang Trut ya. Saya pernah di Pandeglang, Kiai Haji Bustomi, sama di Cilongo ya, di Miati, Buya di Miati di Cilongo, Tangerang. Itu biasa aja. Dia tahu Erwin Kristen, tapi ya welcome aja. Jadi kalau yang pengajaran yang benar itu ya nggak sepanatik ya seperti anggota APII pada dasarnya memang gitu. Itu yang saya pernah jalani lah ya di dua pondok itu tersebut. Kebetulan sampai ada sekitar semingguan lah, gak nyampe kali ya, sekitar 5 atau 6 hari lah di situ. Enjoy aja saya ya, gitu. Tapi ya kalau fanatiknya yang berlebihan memang ya mungkin berbeda ya. Nah itu yang sekarang kita lihat ini. Tapi teman-teman yang pernah dekat sama saya itu nggak pernah seperti orang-orangnya API itu.